領域展開無料空所 Yo minasan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih bareng gue, admin kosan studio. Seperti halnya dunia game, dunia anime juga terkadang melakukan beberapa remake, yaitu membuat ulang suatu IP animasi yang dirasa memiliki cerita keren, namun dari segi animasi sudah ketinggalan zaman, dibuat dengan teknologi yang jauh lebih modern demi menjangkau lebih banyak audiens pada masa sekarang. Di video kali ini Mimin bakalan ngerangkum beberapa anime yang di remake dari versi terdahulunya. Ada anime apa aja? Tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke listnya. Oke, di list pembuka kita kali ini ada anime Hunter x Hunter. Generasi tua seperti kita, siapa yang nggak tahu sama anime satu ini? Baik versi jadulnya maupun versi remake-nya. Untuk versi awalnya ini sendiri rilis pertama kali itu di tahun 1999 di Jepang. Sempat juga menemani kita di hari Minggu di salah satu TV nasional. Bahkan anime satu ini juga memiliki opening versi bahasa Indonesia. Namun sayangnya versi satu ini harus berakhir di sekitaran tahun 2001. Dikarenakan manganya yang sering hiatus sedangkan episodenya masih harus berjalan. Hal ini membuat kebanyakan episode yang versi 1999 ini diisi oleh episode filler. Hingga di tahun 2011, anime ini kembali lagi dengan studio baru yaitu Madhouse yang membuat Hunter x Hunter jauh lebih dikenal oleh banyak orang. Dikarenakan jeda waktu yang cukup panjang antara versi pendahulunya dan versi yang 2011 ini, sehingga membuat versi ini jauh lebih memiliki banyak episode dengan lebih sedikit episode filler. Namun sayangnya kejadian serupa kembali lagi terjadi, yaitu penyakit hiatus sang mangaka yaitu Togashi Sensei kembali lagi kumat di versi anime yang ini. Bentar kali. Yang membuat versi anime 2011 ini harus berakhir setelah arc pemilihan ketua Hunter. Bahkan manganya sampai saat ini hanya bisa merilis beberapa chapter aja. Hal ini membuat banyak penggemar Hunter x Hunter bisa dikatakan jauh lebih sabar daripada penggemar One Piece. Karena sampai saat ini kita nggak tahu kapan chapter baru itu bakalan dirilis. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada anime dengan rating terbaik selama beberapa tahun. Hingga akhirnya di tahun kemarin ditikung sama anime nenek-nenek yaitu Frieren. Yap, ada anime Full Metal Alchemist. Mungkin sebagian dari kita ada yang nggak tahu bahwa anime satu ini merupakan anime yang di remake dari anime Full Metal Alchemist yang pertama kali tayang di tahun 2003 dengan tone yang jauh lebih gelap dari versi yang Brotherhood. Sayangnya untuk versi yang 2003 ini kasusnya sama kayak Hunter x Hunter, di mana animenya sendiri harus berakhir karena kehabisan bahan adaptasi. Dikarenakan manga Full Metal Alchemist sendiri baru berakhir di tahun 2010. Hal tersebut membuat pihak produksi harus mengubah alur cerita yang ada di versi 2003 demi mengakhiri masalah tersebut. Hingga di tahun 2009 anime ini kembali lagi dengan versi remake-nya dengan materi adaptasi yang jauh lebih siap daripada yang versi 2003. Hingga membuat anime yang versi 2009 ini sukses diadaptasi hingga manganya berakhir. Dengan teknologi animasi yang jauh lebih berkembang, anime ini sukses menjadi salah satu anime terbaik selama beberapa tahun sebelum dikalahkan sama Frieren. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada anime legend lagi. Yang pertama tayang itu di tahun 1998. Diadaptasi dengan cukup keren oleh studio Madhouse. Anime Trigun ini bisa dikatakan cukup sukses pada masanya walaupun dengan animasi yang bisa dikatakan belum seberkembang era sekarang. Anime satu ini menjadi pionir dengan alur cerita tembak-tembakan dengan tema cyberpunk yang cukup legend. Hingga di tahun 2023 ini animenya kemudian di remake ulang dengan art style baru yaitu 3D animasi.
Walaupun 3D animasi Trigun yang versi baru ini bisa dikatakan cukup keren buat ditonton. Versi terbarunya kali ini menghadirkan gaya rambut baru bagi Fest sang MC dan juga mengubah seluruh alur cerita dari versi sebelumnya yang banyak diisi oleh filler sehingga mampu menghasilkan banyak episode. Sedangkan untuk versi remake terbarunya ini dipangkas hingga hanya 12 episode saja. Walaupun begitu, alur ceritanya ini dikatakan masih tetap mengikuti versi asli dari manganya. Oke, lanjut lagi. Kali ini ada seri Rurouni Kenshin. Siapa yang tidak kenal sama karakter satu ini yang di Indonesia lebih dikenal dengan Samurai X, yang sempat tayang di awal 2000-an di Indonesia. Untuk seri awalnya ini sendiri pertama kali tayang itu di tahun 1996. Dengan art style keren ditambah emang animasi di zaman tersebut emang tonnya cukup gelap, menambah keseruan anime satu ini. Walau sayangnya anime yang versi ini harus berakhir dengan cerita yang menggantung. Walaupun di beberapa tahun setelahnya mereka masih melanjutkan ceritanya dengan merilis buah OVA yang melanjutkan cerita utamanya. Dan di tahun 2023 animenya kemudian di remake dengan animasi baru dan alur cerita yang kata pembuatnya ini lebih real atau mengikuti alur cerita yang ada di manganya. Karena di seri pendahulunya animenya itu banyak mengubah alur cerita asli manganya demi menjaga kompleksitas ceritanya. Ditambah lagi untuk versi terbarunya kali ini mengganti suara Kenshin yang dulu menggunakan voice actor seorang perempuan. Yang di versi terbarunya kali ini digantikan dengan suara voice actor seorang pria. Yang menurut Mimin ini Kenshin-nya jauh lebih keren dengan suara pria daripada suara wanita yang ada di anime jadulnya. 引けば命は助ける。引かねば。かたじけない薫殿。神谷活心流師範代で神谷薫殿。いやいや、以前に薫殿が作った時はまるで泥まんじゅうのようで。 Ditambah lagi di versi remake-nya kali ini bakalan mengadaptasi cerita yang belum pernah diadaptasi oleh versi yang tayang di tahun 1996. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini ada anime yang cukup memang bisa dikatakan legendaris dari mangaka legenda Osamu Tezuka, yaitu Dororo. Untuk versi awalnya ini sendiri pertama kali tayang itu di tahun 1969 dengan format hitam putih, dengan animasi jadul yang model karakternya itu khasnya banget Osamu Tezuka. Anime ini sukses menjadi salah satu anime yang terkenal pada era tersebut. Walaupun manganya harus pindah perusahaan beberapa kali. Setelah hampir 50 tahun, di tahun 2019 anime ini kemudian di remake ulang oleh Tezuka Production yang bekerja sama dengan studio MAPPA yang menghasilkan serial Dororo dengan animasi yang jauh lebih keren. Walaupun meninggalkan ciri khas karakter karya Osamu Tezuka. Dengan karakter yang jauh lebih realistis dengan mengubah ton animasi ini 180 derajat menjadi jauh lebih kelam dari versi yang ada di tahun 1969 yang berhasil membuat anime ini jauh lebih dikenal oleh banyak orang di seluruh dunia. Lanjut lagi kita kali ini ada JoJo series. Siapa sangka bahwa anime JoJo ini merupakan anime remake yang pertama kali tayang itu di tahun 1993. Namun sayangnya yang versi tahun 1993 ini merupakan OVA dan hanya mengambil beberapa bagian cerita dari manga part ketiga yaitu Stardust Crusader. Yang tokoh utamanya itu Jotaro Kujo yang diproduksi oleh studio APPP. Namun sayangnya versi ini gak bertahan lama karena banyak kontroversi di balik produksinya. Mulai dari kontroversi agama sampai beberapa masalah akibat tidak mengikuti alur cerita manga aslinya. Dan di tahun 2007 kemudian hadirlah sebuah movie yang kali ini mengadaptasi mulai dari part pertama, yaitu Phantom Blood, yang rencana awalnya bakal menjadi seri awal dari series JoJo. Namun sayangnya versi satu ini harus ditarik dari pasaran dan tidak pernah tayang di media apapun.
dan menghilang karena sulit ditemukan di media apapun. Dan di tahun 2012 lah akhirnya lahir masterpiece seri JoJo sebenarnya, yang diproduksi sama David Production. Yang membuat seri ini dianggap sebagai seri tersukses karena dibuat sesuai dengan alur cerita yang ada di manganya. Serta Studio 1 ini berhasil mengadaptasi art style gila Haraki Sensei yang membuat serinya terus diproduksi bahkan hingga kini. Seri ini semakin populer setelah part ketiganya ini di remake. Kebanyakan orang pun malah mulai nonton dari part 3-nya karena adanya para stand yang menambah keseruan cerita. Hingga membuat muncul istilah part skipper. Dan untuk penutup di video kali ini ada anime Neon Genesis Evangelion. Anime yang pertama kali muncul dalam bentuk series yang tayang perdana di tahun 1995. Yang tayang sebanyak 26 episode. Series yang tayang pada tahun 1995 ini sukses menjadi anime mecha yang mempelopori pergerakan mecha yang super luas walaupun tayang di tahun 1995 dan terkenal pada masa tersebut. Hingga di tahun 2007, animenya kemudian di-remake dan dijadikan anime movie yang tayang sebanyak 4 film. Untuk versi remake-nya ini sendiri memiliki ending yang cukup berbeda dengan seri anime yang ada di tahun 1995. Namun karena berbentuk movie yang memiliki keterbatasan durasi, banyak adegan dari serialnya yang harus dipangkas di dalam movie-nya ini. Walaupun begitu, anime movie ini bisa tetap dikatakan sukses sebanyak 4 film walaupun agak flop di seri ketiganya. Walaupun begitu, Mimin tetap salut sama adegan action yang ada di anime movie-nya yang jauh lebih keren daripada seri pendahulunya yang emang tayang itu di tahun 90-an. Dan di tahun 2007 teknologi animasi jauh lebih berkembang daripada tahun 90-an. Oke guys, itulah beberapa anime yang merupakan anime remake dari seri pendahulunya. Versi manakah yang paling kalian suka dari kedua versi anime tersebut? Kalian bisa komentar di kolom komentar di bawah. Atau dari list tadi ada anime yang kalian suka tapi nggak Mimin masukin ke dalam list, kalian bisa bantu Mimin nambahin di kolom komentar di bawah. Like aja kalau kalian suka video ini dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta tombol loncengnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian sama pecinta anime. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sayonara minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.